Coba cari. Ada lagi nggak yang to something atau something ing? Di baris ketiga itu ada satu. Apa yo? Making. Iya, jadi he had to learn to walk in the woods without making the least noise. Masih ingat nggak yang tadi saya bilang ada sebagai object of preposition? Nanti saya jelasin lagi ya. Tapi di sini maksudnya kan dia harus belajar berjalan di hutan gitu ya, tanpa membuat suara sekecil apapun. Nah, di situ without-nya itu diikuti sama sebuah noun kan. Jadi di situ ya posisinya bikin suara itu adalah sesuatu yang harus dihindari, alias posisinya sebagai suatu kata benda. Betul? Maka di sana makingnya itu adalah gerund. Bisa dimengerti? Iya, yuk kita lanjut ya. The slightest sound might frighten away the deer his father was trying to kill. Adakah di sini? Exactly. Bravo. To kill. Jadi trying-nya itu bukan gerund, ingat ya, karena itu adalah bentuk past continuous, betul? Mbak Laras masih dengeran ya ini? Halo, halo. Oke. Ya, ini jadi trying-nya itu bentuk past continuous, berarti dia sebagai verb ing biasa, bukan gerund. Nah, to kill-nya itu adalah to infinitive. Alright? Lanjut kita ke kalimat terakhir paragraf ini. Sometimes when out hunting, the Indian boy had to lie for an hour as quiet as a mouse. Ojo miss call Raswa, ada apa ini? Iya. Ada apa ini? Nggak ada yang mau miss call saya aja, ta. Udah yuk. Jadi kalimat yang terakhir itu ada gerund atau infinitif atau to infinitifnya nggak? Hunting had to lie, exactly. Jadi sometimes when out hunting, gitu ya, the Indian boy had to lie for an hour as quiet as a mouse. Tuh. Sometimes when out hunting. Oke. Okay. Nah, ini di sini ada yang lucu ini. Em, Coba kalian lihat kalimat yang sometimes when out hunting itu. Ada yang merasa itu bukan gerund mungkin? Jadi ceritanya gini ya, ini permasalahan utamanya adalah dia dipotong. Itu kan sebenarnya kalimatnya sometimes when the Indian boy is out hunting, gitu ya. Jadi ini kita lihat kadang-kadang nggak cuma bahasa Mandarin yang bisa dipotong-potong. Jadi bahasa Inggris juga begitu. Sebenarnya sometimes when out hunting itu kan
lengkapnya itu adalah sometimes when the Indian boy is out hunting. Artinya huntingnya itu di situ sebagai verb karena when out hunting itu sebuah klausa. Gitu ya. Rada susah ya. Bisa dimengerti nggak ini? Mbak Laras bisa ngerti nggak ini maksudnya? Bisa ya. Jadi di situ tuh karena kalimatnya dipendekkan, maka huntingnya itu sebenarnya kalau misalnya Anda lihat, makanya harus hati-hati. Kalau di situ itu huntingnya nggak sebagai noun kan. Coba Anda lihat ya. Jadi perhatikan sekali lagi, dia di situ gunanya sebagai apa? Apakah sebagai kata benda yang dilakukan? Kan enggak ya. Kalau ada yang merasa iya, bisa dimengerti tapi harus pelan-pelan. Kalau ada yang berasa itu kok kayak bentuk itu ya, object of preposition. Ingat out itu bukan preposition ya. Jadi di kalimat terakhir itu yang bentuk gerund atau infinitif cuma to lie aja. Oke, bisa kita lanjutkan ke kalimat yang berikutnya ya. Ke paragraf yang berikutnya maksudnya. Terima kasih Mbak Laras. Oh iya, sudah ada yang bisa tahu noun clause. Sebenarnya not exactly a noun clause, but we will talk about that later in the next chapter. So maybe we can close the discussion about the clauses now and go back to gerund and infinitives. Oke, terima kasih Mbak Laras. Saya tutup dulu ya. Iya, jadi yang terakhir itu, tadi saya sempat bilang, kita akan bahas clause dan lain-lainnya di bab yang berikutnya. Itu memang clause, tapi apakah sebagai noun clause? Nanti kita lihat di bab berikutnya, karena sebenarnya bukan. Oke? Kita ke paragraf yang kedua, langsung saya bacain aja ya paragraf kedua ini ya. The Indian boy had to learn to make a fire by rubbing sticks together. Ada tuh infinitif atau gerund nggak? Cuma satu doang? Hmm. To learn betul, rubbing betul. Iya, to learn to make rubbing. Ada tiga ya. Next, he had to learn to tell what kind of weather was coming. Ada berapa di situ? Yang coming-nya itu sebagai gerund kah? Iya, jadi karena kalimatnya kompleks ya lagi-lagi. Jadi kalimat dasar, kalimat utamanya memang he had to learn something. Habis itu diperluas, he had to learn to tell something. Diperluas lagi pakai klausa. He had to tell to learn what kind of weather.
was coming. Dependent clause. Interesting. So you guys already know dependent and independent clause? Udah pernah dijelasin ya? Berarti nanti bab 1 saya sudah tidak perlu jelasin banyak-banyak ya. Betul, betul. Dependent clause di bab 1 itu. Bagus sih. Berarti nanti pada saat penjelasan bab 1 yang mana akan terjadi sepertinya hari Minggu nanti. bisa lebih bisa lebih enak gitu ya, lebih cepat gitu ya. Bagus bagus kalau misalnya mau dibaca. Gimana kalau saya kasih PR nanti? Dibaca dulu bab 1 gitu. Bukan bab 1 ya, modul 1. Jadi nanti pada saat pertemuan kita hari Minggu, memang rencananya saya mau bahas minimal 2 modul. Jadi tolong dibaca dulu nanti ya. Oh, Mbak Lara, semester 1 katanya ada. Very nice, very good. That means it will be easy for us to talk about this coming Sunday. However, kita kembali ke kalimatnya ya. Jadi di situ was coming-nya bukan sebagai gerund. Kalimat yang ketiga itu ada he had to learn to follow the tracks of man and of wild animals and to know the ways, hiding places and calls of animals and birds. Jadi kalau di sini